Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Erik. Hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita, mata pelajaran IPS tentang pengaruh interaksi sosial pada lingkungan alam, ekonomi, sosial, dan budaya. Sebelum kita mulai belajar, agar apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan di setiap detiknya bisa menjadi pahala bagi kita semua, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini yaitu mengetahui interaksi sosial dan pengaruhnya pada lingkungan alam, ekonomi, sosial, dan budaya. Kita langsung ke materi. Sebelum kita membahas tentang interaksi sosial, kita harus memahami dulu kebutuhan manusia. Setelah kita memahami kebutuhan manusia, bahwa kebutuhan manusia akan dicapai jika manusia melakukan interaksi sosial. Dan interaksi sosial ini nanti berpengaruh pada lingkungan alam, ekonomi, sosial, dan budaya. Dan apa saja kebutuhan manusia? Ini dia. Kebutuhan hidup manusia yang pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang berkaitan dengan mempertahankan hidup secara layak. Kebutuhan ini mendasar dan harus dipenuhi manusia. Kebutuhan primer terdiri dari sandang, pakaian, pangan, makanan, dan papan tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau menambah kebahagiaan hidup. Kebutuhan sekunder berupa penunjang hidup. Kebutuhan ini bisa ditunda pemenuhannya setelah kebutuhan primer dipenuhi. Contohnya kebutuhan sekunder yakni pendidikan, akses kesehatan, dan hiburan. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau meningkatkan harga diri, prestis, atau gengsi. Kebutuhan ini bisa dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Contohnya, liburan ke luar negeri, perhiasan, dan berbagai macam barang bermerek. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia, manusia melakukan interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu dengan individu maupun individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Ciri-ciri interaksi sosial adalah yang pertama melibatkan lebih dari satu orang. Yang kedua, adanya komunikasi antara pelaku dengan cara kontak sosial. Yang ketiga, memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Yang keempat, terdapat dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, atau masa depan, atau masa yang akan datang. Mari kita bahas 3 jenis interaksi sosial. Yang pertama, interaksi antar individu. Contohnya adalah anak kecil yang mempelajari kebiasaan yang ada pada keluarganya dari ibunya. Yang kedua, dokter yang mengobati pasiennya dan berbagai kegiatan yang melibatkan dua individu. Yang kedua, interaksi antar individu dan kelompok manusia atau sebaliknya. Contohnya, guru mengajar siswanya di kelas atau saat siswa membaca puisi di depan teman-temannya. Dan berbagai kegiatan yang dilakukan di depan orang banyak dan ada kegiatan interaksi atau tanya jawabnya. Yang ketiga, interaksi antar kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Contohnya lomba tarik tambang, lomba gobak sodor, dan berbagai kegiatan lain yang melibatkan dua kelompok atau lebih. Mari kita bahas pengaruh interaksi sosial, yaitu pada lingkungan alam, ekonomi, sosial, dan budaya.
Untuk lebih memahaminya, mari kita belajar dari buku tema halaman 92 sampai 93 dengan judul Kehidupan Nelayan Pemburu Paus. Pada teks bacaan tersebut ada pengaruh interaksi dalam bidang lingkungan alam, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang pertama, pengaruh interaksi pada lingkungan alam, yaitu memburu paus tua. Yang kedua, mengembalikan ke laut jika menangkap paus yang muda. Tujuannya agar kegiatan tersebut tetap dapat berlangsung dan kehidupan pausnya juga tetap terlindungi. Yang kedua, pengaruh interaksi pada lingkungan ekonomi. Pada bacaan tersebut, pasar masih menggunakan sistem barter atau sistem tukar, menukar daging paus dengan jagung, umbi-umbian, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Yang ketiga, pengaruh interaksi pada lingkungan sosial. Yang pertama, pembagian tugas. Ada yang memantau di atas bukit dan di bibir pantai, lalu menyiapkan perahu dan jala. Dan pembagian diutamakan bagi janda atau yatim piatu. Baru selanjutnya penangkap paus, pemilik perahu, dan masyarakat yang lain. Yang keempat, pengaruh interaksi pada lingkungan budaya pada kegiatan nelayan pemburu paus, yaitu adanya kesepakatan secara adat bahwa dalam setahun tidak boleh menangkap lebih dari 15 paus. Itu tadi adalah contoh pengaruh interaksi sosial di lingkungan alam, ekonomi, sosial, budaya pada kegiatan atau kehidupan nelayan pemburu paus. Dan bagaimana dengan kegiatan-kegiatan yang lain? Itu adalah tugas kalian menentukan apakah pada kegiatan tersebut ada interaksi yang berpengaruh pada lingkungan alam, ekonomi, sosial, dan budaya. Kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, interaksi adalah suatu kegiatan yang terjadi antara dua objek dan saling mempengaruhi satu sama lain. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu dengan individu maupun kelompok atau kelompok dengan kelompok. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.